Halo guys, kembali lagi di channel Goody TV. Yap, kali ini lagi dan lagi Mimin akan menyajikan sebuah parodi lucu Pak Mulyono dan juga sindiran-sindiran lucu dari netizen. Saya kira tak henti-hentinya para netizen ini memparodikan Pak Mulyono dan juga memberikan sindiran-sindiran yang begitu menohok tetapi mampu menghibur kita semua. Untuk itu tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke videonya. Semoga sahabat-sahabat terhibur. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Apanya? Saya nggak ngerti tepat atau nggak tepat, tapi saya diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat. Obligasi itu apa sih? Surat utang ya. Oh, duitnya aja banyak, ngapain? Ini sangat menghayati. Dibatalin ya, Pak? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi itu apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita ngerti silpa kita aja 6 triliun, ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Iya, tadi saya ke pasar ngecek harga telur, harga bawang merah, semua pada posisi yang stabil. Tidak yang asli, tidak yang palsu. Sekaligus juga saya pamit kepada masyarakat. Karena nanti tanggal 20 Oktober saya punya tugas. Apa? Nggih. Jadi ingat nih, nama temen SD namanya Mulyono. Beneran, si Mul itu teman gua SD yang sok jagoan banget, sok kuasa. Beneran, memang sih dia orang gagah. Tapi kenapa ya orang namanya Mul itu kok selalu bikin ulah, sok banget dah pokoknya. Ya kayak di negara kita juga ada sih orang namanya Mul, tapi memang begitu kelakuannya itu sok banget. Nah, karena saking soknya itu gua gemes kan. Sampai kita inget zaman SMA ketemu masih nggak berubah. Ya akhirnya karena dia sempat ngerendahin gua, udah gua hajar, gua tendang itu burungnya. Bah. Dihajar. Aku sikat mukanya itu dengan sikut gua. Jatuh dia. Ya harus dipaksa, karena apa? Biar nggak belagu, nggak sombong gitu. Ngeri. Akhirnya setelah itu dia sama gua takut, nggak sombong-sombong lagi. Ya memang harus digituin lah. Karena apa ya, sok kuasa banget gitu, belagu, sombong banget. Nah setelah dijatuhin gitu, udah deh, udah jadi bener. Ya memang harus begitulah. Oke, sampai ketemu lagi di waktu yang sama, hari yang sama, jam yang sama. No surrender, never give up, maju terus. Pemuja gorong-gorong. Banci. Gua kasih tahu sama lo ya. Tuh yang lo bangga-banggain, yang muka deso, yang lo bilangnya nggak sederhana, merakyat. Anaknya aja naik jet pribadi, mantunya juga pernah naik jet pribadi. Lo dibohongin akut masih aja pada muja-muja. Aduh heran gua. Sekarang lo yang muja, ya enggak? Makan lo ikan asin, tempe orek. Yang lo bangga-banggain lo, anaknya keluar negeri pakai mobil, pakai pesawat jet pribadi. Terus emaknya pakai tas Hermes, mantunya hedon.
Aku bilang ya, orang kalau goblok jangan permanen apa? Musiman aja, musiman. Nyari apa, Mas? Dari Kaisang. Nyari Kaisang? Iya. Kemana Kaisang? Gak tahu, kok tanya saya. Memperkuat anak saya itu tidak suka politik. Ya, Itu dia. yang omong kosong itu, sapi ompong, ya kan? Anak saya itu tidak suka politik. Anak saya tuh tidak suka politik. Ternyata beli partai untuk anaknya. Anak saya itu Benarkah? tidak suka politik. Pembohong besar itu. Kerjanya ngibul. Itu kerja. Kerjanya ngibul. Ya tak? Betul nggak? Kerjanya Betul. ngibul loh. Ngibulin masyarakat. Kita nggak butuh ideologi. Dia bilang, kita akan taat konstitusi. Taat sama siapa, saya tanya. Ya. Kerjanya ngibul kan. Kerja, ya kan? Mana kerjanya? Gombal. Kartu pintar. Kartu sehat. Tapi orangnya banyak yang nggak sehat. Percaya ya dengan settingan dia, ya kan? Kebanyakan kartu, ya. Akhirnya nongol lah kartu as, gara-gara kerja. Dompet itu sampai tebal loh sama kartu pintar, kartu sembako murah, ya kan? Kartu prakerja, ya kan? Kartu apa lagi? BPJS, ya kan? Kartu PIP. Kartu apa lagi ya? Mantan Presiden Korsel Moon Jae-in jadi tersangka gara-gara carikan kerja menantu. Gue yakin di Indonesia nggak ada yang begini, nggak ada cariin kerja buat mantu. Tapi anak, bukan Indonesia itu. Indonesia nggak mungkin kayak begini. Buset, Indonesia mah anaknya pada pinter-pinter, pada bisa nyari kerja sendiri. Nggak mungkin, presiden kita mah nggak mungkin. Yakin gue, dasar Korsel, presidennya, blow on. Kayak Indonesia dong. Waduh, anaknya pada pinter-pinter, pada nyari kerja sendiri. Aduh, ada yang jualan pisang batu bara. Bukan pisang batu bara, bukan pisang bakar. Pisang batu bara. Aduh, hebat. Nggak mungkin presiden Indonesia mah aman, nggak bakalan lah jadi tersangka. Mantap presiden Indonesia, mantap. Yap, itulah berbagai sindiran dari netizen maupun parodi-parodinya, saya kira cukup menghibur untuk kita semua. Saking kesalnya para netizen, hampir setiap hari dibuat parodi maupun memberikan sindiran-sindiran yang lucu tapi begitu menohok, saya kira. Dan inilah yang membuat kita salut terhadap netizen yang begitu getol untuk bersuara. Bagaimana agar bisa membela kebenaran, bagaimana agar keadilan itu bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun kritikannya atau sindirannya terhadap Pak Mulyono begitu barbar, sangat konyol dan terlihat mempermalukan Pak Mulyono. Tetapi kita yang masih berpikir normal, kita menganggapnya bahwa itu adalah suatu hal yang biasa-biasa saja dan bahkan membuat kita terhibur. Lain halnya jika yang menyaksikan adalah kaum 28% atau kaum bansos, pasti mereka akan kelejotan dan menganggap bahwa para netizen ini menghina Pak Mulyono. Tetapi sebenarnya netizen bukan Mulyononya yang dihina, tetapi sifatnya, kerakusannya terhadap kekuasaan dan mengabaikan rakyat demi kekuasaan itu. Rela mengkhianati rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan dan ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.